Kita ulangi lagi ya. Misalnya Umi punya ada himpunan D. Misalnya himpunan D, itu Umi punya anggotanya ada A, B, C, D. Misalnya ya. Berarti kalau Umi tanya himpunan D itu banyaknya ada berapa, Nak? Banyak himpunan D, anggota himpunan D. Ada berapa coba, Faiza? Anggotanya ada berapa nih banyaknya? Nggak bisa pakai ini ya, mic ya? Oh iya, ada 4. Oke, Solihah, betul. Ada 4 ya. Nah, oke. Kemudian, Nak, kalau misalnya Umi tanya, ini kan tadi Umi cuma tanya banyaknya anggota himpunan si D, gitu kan mudah ya, tinggal hitung aja banyaknya ada berapa. Tapi kalau misalnya Umi tanya, banyak himpunan bagian himpunan D, gitu ya, himpunan bagian yang anggotanya 1, yang anggotanya 1. Anggotanya 1. Gitu. Jadi tadi itu yang kayak gini, Nak. Ada 1, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3. Kalau tadi di slide sebelumnya ya, gitu. Jadi kalau tadi kan enak tuh ngitungnya, oh ada 3 nih yang anggotanya ada 1, gitu kan ya. Karena tadi anggotanya cuma ada 3. Tapi kalau semakin banyak pusing kita nentuinnya, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan diagram Pascal. Gimana caranya? Kita buat diagram Pascalnya seperti ini, Nak. Pertama tulis angka 1, kemudian taruh bawahnya ada 1 lagi, kanan kiri. Ya. Kalau udah kita tulis lagi kanan kiri. Yang di tengah ini kan bolong nih Mas Yan, ya kan? Kita jumlahkan 1 sama 1. 2 dapatnya. Gitu ya. Kalau udah kayak gini, pokoknya selang-seling ya, Nak ya. Ini berselang nih, selang-seling kan ya. Ini selang-seling sama yang di atasnya gitu. Nah, bawah lagi, di sini kasih lagi. Kasih angka 1 lagi. Di sini tinggal jumlahin. 1 sama 2 dijumlahkan jadi 3. 2 sama 1 jumlahkan jadi 3. Lurusin ya, biar nggak bingung nanti, biar nggak berantakan. Kemudian di sini ada 1, di sini ada 1 lagi. Di sini kita punya 4, ini ditambahin jadi 6, ini ditambahin jadi 4. Gitu ya. Nah, bagaimana cara dia membantu untuk mengerjakan ini, Umi? Nanti kalau misalnya kalian ditanya lebih banyak lagi, kalian tinggal lanjutin aja sendiri ke bawah ya. Gitu. Pokoknya yang kanan kiri ini dia angka 1 semua. Yang di tengah-tengah itu semuanya nanti penjumlahan dari 2 bilangan di atasnya. Gitu ya. Sebelumnya sampai sini Faiza udah paham belum, Nak? Udah paham ya? Nah, yang selanjutnya di sini kita punya yang pertama ini adalah banyaknya anggota himpunan bagian ketika N-nya atau banyak himpunannya ini anggotanya 0, belas nggak ada anggotanya. Gitu ya. Kemudian turun lagi di sini anggotanya ada 1, di sini anggotanya 2, ini urutan ya. Di sini anggotanya ada 3, di sini anggotanya ada 4 gitu. Jadi ini tuh menyatakan banyaknya ini, Nak. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau nyari yang ini nih kan banyaknya ada 4 nih. Berarti kita pakai yang ini. Gitu, ya. Nah, Mi, terus kita mau taunya banyak himpunan bagian yang anggotanya 1 gimana? Lihat dari sini. Ya, jadi di sini menyatakan dia itu banyak anggotanya. Anggotanya ada berapa? Anggotanya. Oh, yang ini itu menyatakan anggotanya 0, enggak ada anggotanya. Berarti himpunan kosong. Gitu. Nah, kalau yang ini dia ada 1 anggotanya. Ini ada 2, ini ada 3, ini ada 4, gitu ya. Jadi terakhir ini dia sama kayak banyaknya anggota himpunannya. Gitu. Nah berarti kalau ditanya banyak himpunan bagian yang anggotanya 1, ada 4, gitu ya. Berarti di sini ada 4. Kalau ditanya banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 2, berapa coba Faiza? Kalau lihat dari diagram Pascalnya. 6, good job. Berarti sekarang udah paham ya?
Udah paham? Oke, good. Barakallahu fiik Solihah. Oke, insya Allah yang lain lebih paham lagi ya dengan penjelasan Umi 2 kali. Oke, barakallahu fiikunna. Kalau sudah, masih ada yang belum paham nggak sebelum Umi lanjut nih? Paham semua insya Allah ya udah nih ya. Baik, kalau udah kita lanjutkan lagi Solihah. Ya, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Di sini Umi kembali lagi ke PPT-nya ya. Kita akan bahas tentang operasi himpunan. Ya, kita bahas tentang operasi himpunan. Jadi ternyata nggak cuma di bilangan aja yang ada operasinya, di himpunan pun ada. Gitu. Seperti apa? Yuk kita bahas dulu tentang operasi himpunan. Yang pertama, ketika kita bahas tentang operasi himpunan, kita itu berarti di sana akan ada ketemu sama gabungan, irisan, sama selisih. Gitu ya. Gabungan itu berarti semua anggota dari dua buah himpunan, misalnya di sini ada himpunan P sama himpunan Q, itu jadi satu. Gitu. Ya, lihat di sini ada diagram Venn-nya ya di sebelah kanannya. Itu kan yang diarsir atau yang berwarna abu-abu, itu semua yang ada di dalam himpunan P sama himpunan Q. Gitu kan? Nah, berarti ini semuanya jadi satu digabung. Sama halnya gini, kalian misalnya ada kegiatan gitu kan ya, misalnya sholat berjamaah gitu. Kelas 7B digabung sama kelas 7E gitu. Berarti kan semuanya masuk tuh dalam satu kelas itu kan? Sama seperti ini juga gitu. Ya. Nah, kalau dalam operasi, itu kan ada tanda-tandanya ya, ada lambangnya. Kalau penjumlahan itu kayak gini, kalau pengurangan itu begitu, perkalian itu begitu, pembagian itu begitu. Nah, kalau di gabungan, itu lambangnya kayak huruf U, nak. Gabung, bung, U. Gabungan, berarti di situ lambangnya kayak huruf U nih, gini. Jadi kalau ketemu tanda kayak gini, jangan bingung. Berarti kita diminta untuk mencari gabungan antara himpunan P dan himpunan Q gitu ya. Selain itu, kalau dalam kalimat itu dilambangkan dengan atau. Jadi kalau kalian ketemu sama bahasa-bahasa atau itu berarti ditanyanya gabungan. Gitu ya. Nah, kalau dibentuk notasi jadi kayak gini nih. P gabung Q itu sama dengan X demikian rupa sehingga X anggota himpunan P atau X anggota himpunan Q. Gitu. Jadi yang perlu kalian soroti itu adalah ini. Gabungan itu sama aja kayak kata-kata atau kalau di kalimat. Gitu ya. Lanjut kita ke irisan. Nah, irisan ini disebut juga dengan persekutuan. Dia bersekutu. Kalau bersekutu itu kan berarti bekerja sama gitu ya, jadi satu, gitu. Punya kesamaan gitu. Nah, berarti kalau kalian lihat di gambarnya ini, itu yang diwarnai abu-abu ini, nah. Jadi dia itu ada di himpunan P dan ada di himpunan Q. Gitu. Jadi sama-sama ada di kedua himpunan. Itu disebut dengan irisan atau yang tadi anggotanya bersekutu. Gitu. Lambangnya gimana? Kalau gabungan tadi kan U gitu ya. Kalau irisan san nah itu kayak N bentuknya. Ya, kebalikannya dari gabungan tadi bentuknya. Gitu ya. Jadi kalau ada tanda kayak gini ini namanya irisan. Irisan dari himpunan P dan himpunan Q gitu ya. Nah, kalau dalam kata-kata lambangnya dia pakai dan gitu. Kalau gabungan atau kalau irisan dia dan. Jadi yang ada di himpunan P dan ada di himpunan Q. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah selisih himpunan. Selisih atau komplement relatif himpunan Q terhadap P. Jadi boleh dikatakan selisih atau komplement relatif Q terhadap P. Tapi ribet ya, kepanjangan gitu ya. Pusing mengingatnya. Oh ya udah, kalian boleh pakai kata-kata selisih. Tapi ketika kalian ketemu dengan bahasa seperti ini jangan bingung juga. Nanti kalau dibilang komplement relatif Q terhadap P itu sama aja kayak selisih P dan Q. Gitu ya. Siapa sih selisih P dan Q itu? Jadi himpunan semua anggota himpunan P yang bukan anggota Q. Jadi dia ada di P tapi nggak ada di Q. Gitu. Kalau Q min P gimana, Mi?
berarti dia ada di Q, tapi nggak ada di P. Gitu. Sama aja, tinggal dibalik aja. Ya. Sampai sini paham, Solihah? Paham, Umi. Oke. Good job. Kalau sudah paham, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Contoh ya. Kalau tadi kita sudah tahu, oh, bentuknya gabungan itu yang gini loh tandanya. Oh, irisan itu ya begini loh. Nah, sekarang kita pakai contoh. Ingat, S tadi itu melambangkan apa, Solihah? Semesta. Semesta. Nah, jadi di sini kita akan membicarakan himpunan yang semestanya itu ada bilangan asli kurang dari 13 nih ya. Ada 1 sampai 12. Gitu. Kemudian kita juga punya himpunan A, anggotanya nih, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Gitu ya. Kemudian kita punya himpunan B, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau A dan B itu digabung, gimana dapatnya? Berarti udah gabungin aja, masukin semuanya. Gitu ya. Tapi kalau yang dia bilangannya sama, jangan dimasukkan 2 kali, cukup 1 kali aja. Jadi, di sini kan ada 2, 4, kemudian 6, kemudian 12. Kan sama tuh ya? Gitu. Nah, di sini cukup kalian tuliskan sekali saja. Berarti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Masuk ke sini. Gitu ya. Terus kalau irisan itu yang udah Umi bulat-bulatin barusan nih. 2, 4, 6, 12. Intinya dia ada sama di kedua himpunan. Gitu. Makanya kenapa di sini irisan himpunan A sama himpunan B-nya dapatnya 2, 4, 6 sama 12. Terus kalau ditanya selisih, berarti kalau selisih A dikurang B gitu kan ya. Selisih dari A dan B seperti ini, berarti ada di A, nggak ada di B. Gitu. Kita lihat di sini. Yang nggak ada di B, tapi ada di A itu cuma si 1 sama 3 aja. Makanya kenapa di sini ada hasilnya itu 1 dan 3, himpunan 1 dan 3. Bisa dipahami, Solihah? Bisa, Umi. Bisa, Umi. Oke, kecap. Kalau sekarang Umi tanya, B dikurang A, berapa jawabannya, Nak? Himpunannya ada siapa aja anggotanya? 8 dan 8 10. sama 10. Oke, betul 10. sekali. Barakallahu fikunna. Oke, betul ya. Jawabannya 8 dan 10. Oke, insya Allah nggak ada masalah ya. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Slide yang selanjutnya, di sini ada sifat-sifat tentang operasi dua himpunan. Jadi di sini sekedar untuk pengetahuan kalian aja ya. Oh, ada sifat-sifat loh di sini gitu. Nggak perlu kalian hafal, nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini untuk menambah pengetahuan kalian aja. Oh, ada sifat komplement. Oh, ada sifat identitas gitu ya. Kalau ada komplement dari A, kemudian ditanya komplemennya lagi dari komplement A, berarti balik ke A gitu ya. Kemudian ada yang namanya idempoten. Idempoten itu berarti kalau dia itu menggabungkan antara dua himpunan yang sama, ya dapatnya himpunan yang sama juga gitu. Ya. Dan seterusnya yang lainnya nanti bisa kalian baca sendiri untuk pengetahuan. Ya, insya Allah kita nggak spesifik bahas ke sini, tapi nanti kita lebih banyak langsung ke latihan soal ya. Kalau nanti kalian mau latihan itu bisa buka halaman berapa ya? Yang di latihan ulangan bab 2 halaman 101. Kalian boleh tanda di sana, nanti boleh latihan-latihan dari sana. Ya. Nah, ini kita lewati aja. Nanti kalian boleh baca sendiri ketika mengirimkan PPT-nya. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan dua himpunan. Tadi kan bahas tentang ada apa sih operasinya gitu kan ya. Sekarang hubungannya. Ternyata mereka punya hubungan. Seperti apa hubungan mereka gitu kan?
Nah, ternyata ada himpunan yang saling asing. Berarti kalau saling asing itu, kalau misalnya nih, kita sama orang, ini orang asing nih. Berarti kan nggak kenal ya kita sama orang itu, gitu ya. Nah, berarti dia jauh-jauhan. Lihat di sini. Himpunan saling asing itu dikatakan saling asing ketika di antara dua himpunan itu tidak mempunyai anggota persekutuan. Nggak ada yang sama anggotanya, gitu ya. Kalau misalnya Umi gambarkan dalam bentuk diagram Venn, itu bentuknya seperti ini. Kalau gambar diagram Venn kayak gini anak ya. Buat persegi panjang, pojok kiri atas dikasih kotak kecil ada tanda ada huruf S-nya. Gitu. Itu maksudnya semestanya gitu ya. Nah, kita gambar ada himpunan P ya sama himpunan Q. Gitu. Karena tadi dia saling lepas, dia jauh-jauhan nih. Nggak gandengan gitu ya. Nggak gandengan. Karena dia nggak ada yang sama. Gitu. Kalau kita tadi balik lagi ke sini, ya, ini tadi yang sebelumnya, ini kan irisan ya. Kalau ada irisannya berarti dia yang abu-abu ini, dia gandengan, gitu. Kalau ini tadi dia karena saling lepas dia nggak gandengan. Gitu. Ingat-ingatnya gitu. Kalau saling lepas berarti dia nggak gandengan jauh-jauhan. Nah, yang selanjutnya ada himpunan beririsan. Nah, himpunan beririsan itu kayak tadi yang barusan Umi tunjuk. Nah, ini beririsan nih yang abu-abu ya. Yang diagramkan kedua itu beririsan. Itu daerah irisannya gitu. Ya. Oke. Lanjutkan lagi. Tuh. Kalau misalnya nih tadi ya yang himpunan saling asing itu ditanya tentang irisannya, berarti dia himpunan kosong, nggak ada. Karena di sini dia nggak gandengan. Kalau nggak gandengan berarti dia nggak ada irisannya. Tapi kalau dia himpunan beririsan udah jelas dia pasti ada irisannya. Gitu. Tinggal nanti lihat anggotanya ada siapa saja di situ. Ya. Gitu. Jadi gambarnya gini. Nah, ini dia irisannya. Nah, ini himpunan beririsan. Gitu. Kemudian di situ ada istilah himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu kayak mana, Umi? Kan kita sudah pernah bahas ya waktu itu. Kalau himpunan yang sama itu berarti anggotanya itu sama, walaupun dia urutannya beda. Contohnya nih, ada himpunan P, isinya ada S, A, K, U. Oh, ternyata di himpunan Q juga sama anggotanya. S-nya ada, kemudian A-nya juga ada, kemudian K-nya ada, A-nya, U-nya juga ada ya. U-nya juga ada gitu. Berarti dia dikatakan himpunan yang sama. Kalau semua anggota P itu menjadi anggota Q juga. Gitu ya. Ini anggotanya yang sama. Nah, ternyata selain himpunan yang sama ada juga namanya himpunan ekuivalen. Jadi kalau dalam bahasa matematika itu ada sama, ada ekuivalen. Ternyata kalau dalam himpunan itu beda maksudnya. Kalau sama di sini itu yang dimaksud adalah anggotanya. Yang sama itu anggotanya. Kalau ekuivalen di sini itu yang sama ya, yang sama itu adalah sama banyak anggotanya. Gitu. Ya. Misalnya di sini kita punya ada himpunan H sama himpunan I. Himpunan H itu isinya 1 2 3 4. Himpunan I itu isinya 4 5 1 2. Kalau ditanya, ini himpunan yang sama atau bukan? Jawabannya Sama. himpunan Bukan. yang sama atau bukan? Bukan. Bukan. Karena dia anggotanya beda ya. Di sini ada 3, di sini nggak ada. Di sini ada 5, di sini nggak ada. Berarti dia nggak sama ya, bukan himpunan yang sama. Tapi kalau ditanya himpunan ekuivalen, dia ekuivalen. Kenapa? Karena kita lihat di sini himpunan A banyaknya ada 4. I ada 4. Berarti banyaknya himpunan H sama himpunan I itu sama. Atau kita bisa bilang kedua himpunan ini adalah ekuivalen. Gitu. Tapi kalau ditanya sama enggak? Enggak sama. Gitu. Bisa dipahami perbedaannya, Nak? Bisa, Umi. Oke, good job. Oke, kalau udah kita lanjut lagi.
Slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal, Nak. Konsentrasi lagi. Biar paham, ya. Jadi di sini kalian diminta untuk menentukan apa tanda ini tadi bacanya? Yang Umi tunjuk? Gabungan. Ya, kalau yang ini tadi apa? Irisan. Irisan. Terus kalau kayak gini berarti yang ditanya apa? Ada N. N itu apa tadi? Bilangan. Banyak, Solihah. Banyak anggota. Ya. Berarti yang ditanya adalah banyak anggota gabungan dari himpunan P dan Q. Gitu. Ini juga gitu. Ada N di depannya. Kan kalau yang ininya kan sama nih kayak yang ini, ya kan? Ininya juga sama nih kayak yang ini, ya kan? Tapi depannya ada N-nya. Berarti itu menyatakan banyaknya. Banyak irisan dari P dan Q gitu kalau yang ini ya gitu. Jadi insya Allah paham ya. Kemudian kita itu disuruh menentukan ini tadi dari himpunan P dan Q yang sudah diberikan di soal. Yang pertama ya, yang A, di situ ada himpunan P itu terdiri dari himpunan huruf pembentuk kata Senin. Kemudian Q itu merupakan himpunan huruf pembentuk kata Selasa. Jadi di sini kita tinggal lihat aja, Nak. Senin itu ambil huruf-huruf yang beda semua. Berarti kalau yang sama cukup tulis sekali. Di sini Umi bisa coret satu nih. Nah, karena yang di sini ada sama, N-nya sama. Berarti ambil yang ini. Gitu. Ya, berarti di sini kita punya SENI. Itu anggota himpunan P kalau udah kita daftar ya. Kemudian yang Q Selasa, itu kan ada yang double tuh. A sama S-nya kan double ya. Berarti kita ambil ini aja. Berarti kita punya SELA. Gitu. Itu yang di himpunan Q-nya. Nah, sekarang kita jawab apa yang diminta soal. Gabungannya. Berarti kalau gabungan itu, gabungkan semua yang masukin jadi satu di sini. Gitu ya. Berarti ada S, ada E, N, I, L, A. Yang sama tulis sekali aja. Kita makanya di sini tinggal senila. Gitu ya. Nah, kemudian ditanya gabungan dari P dan Q itu banyaknya ada berapa? Oh, ada 6. Dapat dari mana? Hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Kemudian irisannya. Irisannya berarti yang sama. Kalau yang sama berarti yang mana? Di sini ada S. SE. Iya, betul. S sama E. Berarti di sini kita tinggal punya S sama E aja. Banyak anggotanya dari irisannya ya ada 2. S1, yang E yang kedua. Gitu ya. Nah, terus nih kalau buat diagram V-nya gimana, Mi? Gitu. Nih kayak gini nih ya. Cuma Umi jelasin lagi biar nggak bingung. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan kalau misalnya kalian gambarkan diagram Venn dari nih apa yang sudah kita dapatkan, gitu kan ya. Berarti kita tuliskan ya, gambarkan persegi panjang, kemudian kotak kecil kasih huruf S. Nah, ini yang pertama. Kemudian kalian lihat di sini kan ada irisannya, berarti mereka gandengan, Nak. Lingkarannya gandengan. Nah, lingkaran aja gandengan. Gitu ya. Apalagi kamu. Enggak ya. Sama temennya gandengannya, teman perempuan ya. Oke. P sama Q. Gitu. Ya. Di sini nanti kita naruh irisannya, meletakkan irisannya di sini. Nah, jadi yang kita letakkan terlebih dahulu adalah irisannya biar nggak bingung nanti. Jadi nanti nggak double-double di sini tuh nggak double sama yang ada di sini. Lihat irisannya ada S sama E. Ingat tadi kalau kita gambar diagram Venn kasih noktah dulu. Noktah itu titik bulatan kecil gitu. Berarti dia ada S sama ada E. Nah, lihat ini satu lingkaran ini merupakan anggota himpunan P. Kita lihat yang masuk di sini baru S sama E, sedangkan
P itu ada N sama I juga. Berarti kita tulis N sama I di sini. Gitu ya. Terus Q itu ada S, E, L sama A. Berarti SE-nya kan udah ada di sini. Berarti tinggal kita tuliskan L sama A-nya. Gitu. Bisa dipahami, Salihah? Bisa. Umi. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut lagi. Yang kedua. Nah, kalau tadi kan dia pakai kalimat gitu kan ya, kata-kata. Nah, sekarang ini pakai notasi pembentuk himpunan. Kalian juga harus bisa nih buatnya dalam bentuk diagram Venn, terus suruh cari gabungan dan sebagainya, suruh mendaftar anggotanya gitu kan ya. Nah, jadi di sini kita punya X sedemikian rupa sehingga X-nya kurang dari 12. Kemudian X itu faktor dari 12. Ini faktor itu kayak mana gitu. Ada yang tahu faktor itu nyarinya gimana? Belum tahu ya. Oke, semua berarti belum tahu mungkin ya. Oke, kalau ditanya faktor dari 12, Nak. Faktor dari 12 itu berarti kita cari 12 itu dibentuk dari perkalian berapa dan berapa aja sih? Gitu ya. Jadi biasanya Umi daftarnya gini. Kita mau nyari faktor dari 12. 12 itu kan bisa kita cari dari 1 kali 12, kemudian 2 dikali 6, 3 dikali 4, 4 kali 3. 4 kali 3 sama aja yang di atasnya ya. Berarti udah, nggak usah yang bawah. Nah, berarti kita punya ini, Nak. Kalau ditanya faktor dari 12, berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini faktor dari. Tapi, kok di sini nggak ada 12 ya, Mi? Karena di sini yang diminta cuma yang kurang dari 12, berarti 12-nya nggak masuk. Maka kenapa di situ dapatnya 1, 2, 3, 4, dan 6 aja. 12-nya nggak masuk. Gitu ya. Nah, selanjutnya, himpunan Q itu kita punya X kurang dari 12 dan X-nya bilangan prima. Ingat, bilangan prima mulainya dari 2. 2